Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin perkenalan dari kami dari SM Yagi Universitas Sriwijaya eh, akan menyampaikan materi dalam rangka menyambut ulang tahun FGMI yang ke-9. Saya sendiri Dava Gamas Elkopa selaku Ketua SMI Yagi Universitas Sriwijaya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Stefanus Narendra sebagai pemateri. Mungkin tanpa berlama-lama, saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak. Kami persilakan. Tes. Monitor. Thank you, Ya, Dava. masuk Pak Steve. Ya. Oke. Thank you. Halo, saya Steve Nalendra, selaku staf pengajar dari Program Studi Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada SM Yagi Unsri dan juga kepada FGMI. Sekaligus saya mengucapkan selamat ulang tahun dalam Disnatalis FGMI yang ke-9. Semoga semakin jaya, kemudian selalu adaptif terhadap perkembangan zaman, dan juga terakhir di info terakhir, FGMI juga baru mengadakan pemilihan untuk estafet kepemimpinan. Selamat kepada saudara M. Adiansyah atas terpilihnya Ketua FGMI yang baru, dan terima kasih kepada Mas Reza Permadi, Mas Reper, atas amanah yang telah diemban dalam 1 tahun terakhir, sudah berelaborasi juga dengan PP Yagi. Oke, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menceritakan, kemudian memperkenalkan bagaimana batu bara di Sumatera Selatan, namun saya persempit agar lebih mendalam terkait dengan klit yakni klit fracture yang dijumpai pada batu bara. Pada kesempatan kali ini untuk FGMI yang ke-9, dalam Disnatalis yang ke-9, saya akan menyampaikan 3 sesi. Sesi pertama terkait dengan materi, bagaimana data klit itu banyak sekali namun perlu divalidasi dengan geostat analisis. Jadi mengimplementasikan geostatistik merupakan cabang ilmu juga dari geologi. Kemudian yang kedua, bonus untuk rekan-rekan FGMI se-Indonesia, yaitu video pengukuran, video pengamatan di lapangan langsung yang saya cermati di salah satu di tambang di Lahat, yaitu PT Banjarsari Pribumi. Dan yang ketiga mengenai materi terhadap geologi batubara, kemudian klitnya juga, klit atributes di Sumatera Selatan, tepatnya di PTBA. Jadi PTBA adalah big bone-nya dunia pertambangan di Sumatera Selatan. Langsung saja saya izin mohon sharing screen. Ya, tes masuk ya. Ya, masuk Pak Steve. Ya, ini materi yang pertama, yaitu Geostatistic Implements for Clit Data Validation. Ini hasil riset yang sudah kami publikasikan di International Proceeding. Itu pengamatan di Sungai Lilin, Musi Banyuasin di South Sumatera. Jadi ini saya coba akan ajak rekan-rekan jalan-jalan ke keliling di Sumatera Selatan, cekungan Sumatera Selatan. Sebelumnya saya perkenalkan quick CV saya Steve Nalendra.
kemudian saya juga concern terhadap digital library, kemudian saya dinas di Unsri, Teknik Geologi Unsri, terkadang ada tuntutan untuk menjadi peneliti, dan juga dalam meneliti saya selalu mengeksplor bagaimana open access data, dan kalau ada kesempatan untuk menambah rezeki, saya menjadi principal consultant di beberapa dunia pertambangan di Sumatera Selatan. Saya domisili di Palembang, kemudian kalau nanti ingin berdiskusi lebih lanjut dengan saya, itu bisa klik di sini untuk kontak atau CP kontak person saya, tinggal diklik ini di link tree kontak SN, atau bisa scan di QR code ini. Oke, saya lanjut. Ya, outline untuk yang pertama yakni introduction, kemudian yang kedua data and method, kemudian yang ketiga result and discussion, terus kemudian yang keempat adalah closing. Untuk pertama introduction, CLIT ini menjadi sesuatu yang menarik bagi dunia pertambangan saat ini, karena ternyata rekahan-rekahan di batu bara itu sering menjadi problem, dan di satu sisi juga ternyata bisa memiliki second wave untuk impact di dunia energi. Mengacu Laubach tahun 1998 dan dilengkapi dengan Kuncoro 2007, mengamati klit, penelitian tentang klit, terus kemudian mencermati klit itu dapat berkaitan dengan pyrite mineral di dalamnya, kemudian yang berinteraksi di dalam batu bara, kemudian impact-nya nanti juga terhadap cool quality, kualitas batu bara. Ternyata klit juga bisa menjadi celah dalam CBM exploration dan exploitation ini, mencermati klit juga, yakni klit sebagai lalu atau jalannya celah fluida yang dikandung di dalam batu bara. Kemudian sebagai reservoir dan permeabilitasnya. Kemudian di dalam dunia pertambangan atau mining activity, arah, posisi, dan penerapan teknologi itu sangat berkaitan. Kemudian kaitannya dengan slope stability, karena rekahan-rekahan di dalam batu bara, yakni klit tersebut sering menjadi problematika tersendiri. Ini kita masuk ke studinya, itu yang di Sungai Lilin. Jadi secara tektonik, studi area berada di South Sumatra Basin yang dikenal dengan Back Arc Basin. Kemudian kalau kita merujuk ke peta ini di South Sumatra Basin itu ternyata ada sub-sub cekungan tersendiri. Yang di sini meskipun cekungan Sumatera Selatan, tapi tidak terbatas secara administrasi di Provinsi Sumatera Selatan saja, tetapi South Sumatra Basin itu meluas sampai ke Jambi, bahkan sampai ke sebagian di Lampung. Seperti itu. Kita lihat di sini, saya perkenalkan wilayah-wilayah South Sumatra Basin bagi rekan-rekan geologi muda se-Indonesia. Di sini ada Jambi Subbasin, oke. Kemudian di sini ada Central Subbasin, Central Palembang Subbasin, oke. Kemudian di sini ada North Palembang Subbasin, oke. Kemudian di sini ada South Palembang Subbasin. Sedangkan Palembang itu secara administrasi, Palembang ada di sini, di titik merah. Kemudian lokasi studi ini berada di antara North Palembang Subbasin dengan Jambi Subbasin, yakni ada di sini. Jadi secara cekungan dia tidak berada di tengah atau tidak berada di subcekungan tersebut, tapi berada di daerah transisi. Adapun setiap subbasin ini biasanya dipisahkan oleh beberapa tinggian seperti itu. Oke. Kita masuk ke lokasi penelitian berada di Tamiang Highland. Aduh, tes masuk lancar, apa? Ya pasti, namun kursornya belum terlihat. Lancar ya. Kita lanjut. Jadi ini secara tektonik dia berada di Tamiang Highline.
oke, di transisi antara North Palembang Subbasin bagian utara. Kemudian kalau kita merujuk ke peta ini adalah peta geologi regional dari GEFUR tahun 1995. Jadi lokasi studi ada berada di dua perusahaan batubara. Yang pertama adalah Batu Rona yang ini, oke. Kemudian yang kedua adalah di PMC. Secara geologi sangat khas dan menarik karena di Batu Rona berada di daerah fault zone, oke. Yang merupakan bagian dari keluang antiklin. Jadi di sini adalah keluang antiklin, ya, oke. Kemudian antiklinnya di sini relatif stabil, kemudian di tengahnya ini agak sedikit terganggu oleh beberapa patahan-patahan minor. Kemudian sedangkan di Putra Mubakul juga berada di daerah atau di wilayah antiklin juga, hanya saja dia agak relatif lebih stabil, oke. Kemudian, nah dari sini muncul hipotesis yang mungkin nantinya akan menjadi temuan baru, yaitu bagaimana pengaruh klit di daerah yang structural zone dengan yang relatif stabil untuk wilayah strukturnya antara Batu Rona dan PMC. Jadi sementara kita rekam Batu Rona relatif lebih kompleks, banyak dijumpai patahan dan berada di dekat jalur antiklin keluang. Oke, sedangkan PMC itu jauh di luar pola antiklin seperti itu. Oke, kemudian ini jadi geologi map menunjukkan kedua area Batu Rona dan PMC. Oke. Sedangkan karakter secara keseluruhan Tamyang anticline yang ini itu terdapat dua horizontal fault dan normal fault, kemudian bentayan antiklin itu memotong 3 strike slip faults. Saya next. Oke, masuk ke data and method. Oke, studi ini berbasis deskriptif dan observatif. Tentunya data bersumber dari pengukuran lapangan yang kemudian didukung dengan geostat analisis. Jadi data primer dihimpun dari lapangan, kemudian analisanya menggunakan geostatistik. Oke, jadi bagaimana pengumpulan datanya pada pengamatan klit, yaitu tentunya menggunakan suatu metode, yakni scanline method. Ini saya memodifikasi dari Apriani et al. 2014, Sapii et al. 2014, dan Sapii punya Prof. Mino lagi, Sapii dan Rivianto 2017. Kemudian dari saya menjumpai findings pada saat pengamatan lapangan, arah scanline itu menjadi penting, terutama dalam pengamatan klit, karena nanti kaitannya dengan dapat dijumpainya atau dapat diukurnya phase maupun bat. Oke, sehingga scanline yang ideal, tarikan scanline yang ideal untuk pengamatan klit itu adalah diagonal 45 derajat dari strike batubara. Oke, jadi azimut tarikannya, jadi kalau strike batubara begini, oke, dia adalah 45-nya, seperti itu. Karena nanti kita di situ agar dapat mengamati phase dan bat. Karena apa? Nanti di slide berikutnya kita bisa jelaskan pengaruh tersebut. Kenapa kok harus 45? Kenapa kok tidak paralel atau perpendikular atau perpotongan? Atau kenapa kok tidak sejajar seperti itu? Nanti kita bisa lihat. Yang kedua, data analisis menggunakan box plot model. Oke, jadi itu adalah filter data. Kemudian nanti ada treatment tersendiri untuk mengamati atau untuk mencermati mana data yang valid untuk masuk ke perhitungan reservoir, kemudian geoteknik, dan sebagainya. Adapun software yang saya gunakan adalah StatPlus, itu dari McLE analystsoft.ing. Ya, ini kita masuk ke masih data and method. Su tahun 2019 menyatakan bahwa phase klit itu dapat dikomparasi dengan extension join. Jadi dalam sistematika kekar itu Su menyatakan phase klit ini relevan dengan extension join.
Sedangkan butt cleats itu sebagai release joint-nya. Oke, di sini saya menampilkan atau memodelkan skematik dalam pola lipatan karena riset ini berada di pola lipatan. Oke, ini kita lihat yang face. Ini yang face. F ke F aksen ini face. Oke. Nah, kemudian yang B ke B aksen ini yang butt. Oke. Nah, sehingga kalau polanya, jadi kalau ada kemiringan seperti ini, oke, ini strike-nya ke sana, dip-nya ke sana, berarti kekar-kekar yang di sini itu adalah kekar-kekar yang face, oke. Kemudian butt-nya yang mana? Butt-nya itu ada yang di samping sini, oke. Nah, nanti ketemu di sini, seperti itu, oke. Itu karena kaitannya dengan sistematika kekar, face itu yang extension-nya. Jadi pola kekar itu kalau ada tekanan dari atas, ini yang yang extension, kemudian yang release. Demikian, kemudian komponen-komponennya yang ini adalah length, F ke F aksen ini length, panjang. Kemudian kalau F aksen ke F double aksen, ini adalah yang height, tingginya. Begitu juga yang B. Jadi kalau pengamatan kita ada di atas, ada di permukaan lapisan batu bara, ini kita hanya menjumpai yang length. Kalau head-nya bagaimana? Head-nya kita harus menggeser ke sini. Seperti itu. Ini butuh bukan jam terbang, tapi butuh keluasan dalam pandangan keruangan, sudut pandang keruangan, sudut keruangannya yang harus luas seperti itu. Oke? Kemudian sehingga face clit ini paralel dengan regional stress. Oke, jadi kalau dia ada terlipat, jadi kalian tidak perlu, teman-teman, rekan-rekan tidak perlu bingung lagi. Jadi kalau ada lapisannya miring ke sini, berarti yang di sini itu adalah yang face. Karena apa? Karena mengacu dalam SU, kemudian saya mencoba menyimpulkan dari lapangan, oh ternyata face clit itu dia paralel terhadap regional stress. Miring ke sini berarti kan dia ada gaya dari sini dan sini. Berarti face clit itu dia searah dengan maksimum stressnya. Oke? Nah, sedangkan butt clit itu dia dia tegak lurus dengan face clit. Sorry, maaf, ini bukan paralel, perpendicular maksudnya. Apa namanya? Tegak lurus. Seperti itu. Kita balik lagi ke skematik ini yang face. Oke, kemudian dia yang butt. Nah, butt ini dia tegak lurus dengan face atau tegak lurus dengan maksimum stressnya. Saya rasa demikian. Kemudian masuk ke data. Jadi pada saat observasi atribut clit itu mengamati atau mencermati di 8 lokasi pengukuran, oke, yang sangat baik dan yang sangat ideal saya pilih. Sebelum masuk ke data, saya coba menjelaskan dari pernyataan saya yang di atas tadi, kenapa kok 45? Karena seperti ini. Kalau kita hanya misalnya ini strike, pola strike-nya ke sana, oke, kita pengamatan tegak lurus dengan strike, maka kita hanya mendapatkan butt saja. Kalau kita sejajar dengan strike, kita hanya dapat melihat atau dari samping seperti ini. Nah, ini strike sejajar, kita hanya mendapatkan face. Kemudian kalau searah dengan strike seperti ini, kita hanya mendapatkan butt-nya saja. Seperti itu. Makanya yang ideal untuk mendapatkan face and butt itu adalah diagonal 45 derajat. Dan ini nanti terkait dengan materi saya berikutnya di PTBA. Di Bukit Asam ternyata dia menerapkan bukaan tambang itu sudah sesuai prosedural terkait dengan geoteknik. Karena ini juga kaitannya dengan slope stability juga. Oke? Observasi di klit ini jadi ada 2 tadi di PMC dan di Baturona. Oke? Jadi ini tadi ada terlipat, maaf, saya back lagi, ada lipatan sini 1, pasti dia terlipat, sincline, nah, terus kemudian ketemu di sayap sini. Oke, jadi sama batu baranya hanya berbeda, yang satu di Baturona yang di selatan, itu banyak structure, kemudian PMC, jadi dia menerus batu baranya. Jadi bukan di lokasi yang sama, tapi di SIM yang sama, hanya kemenerusannya, kan undulasi seperti itu. Oke, kemudian
di PMC di 2 lapisan, kemudian di di SIM 1, SIM 2, Batu Rona juga SIM 1, SIM 2. Kemudian ini barat dan timur dalam arti adalah sayap barat, sayap timur, sayap barat, sayap timur, seperti itu di pola anti-clean. Jadi kalau ini satu di timurnya, satu di baratnya, seperti itu. Saya mendapatkan banyak sekali data dan pengukuran banyak sekali, sehingga ini yang saya perlukan ternyata adalah perlu filter atau perlu validate and verify data, karena kita engineer tidak serta-merta membagi data itu hanya rata-rata, seperti itu. Jadi dari 1 sampai 7 berarti yang kita pakai 3,5, tidak, seperti itu. Secara geostatistik ada yang namanya nanti kita lihat outlier, ada yang bias. Nah, bias itu nanti yang akan kita seleksi, seperti itu. Jadi contoh misalnya spacing 0,5 sampai 20. Ini kan range-nya besar sekali, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita ambil 0,5 sampai 20, kita ambil 10, itu sense of engineer-nya tidak dapat, seperti itu. Oke. Nah, makanya sedangkan ini rata-ratanya min-nya 2,7. Kan gap-nya jauh sekali. Nah, ini dari mana ini min-nya 2,7? Itulah nanti kita lihat dengan geostat, seperti itu. Padahal kalau secara matematika sederhana 0,5 sampai 20, oke, mediannya kan ada di 10,5, seperti itu. Oke. Nah, nanti kita lihat, kita tidak hanya melihat nilai kecil dan nilai besar kemudian bagi 2, seperti itu. Itu rasanya tidak perlu menempuh sampai tingkat sarjana kalau rasanya seperti itu ya. Nah, makanya butuh analisis geostatistik, jadi tidak hanya membagi 2 dan sebagainya. Oke, perlu memahami sebaran data. Saya next. Masuk metode, jadi saya perkenalkan sedikit tentang model box plot. Ini model yang sangat sederhana dan sangat bukan penting juga. Mungkin ini yang rasanya yang harus dipahami oleh rekan-rekan di tingkat mahasiswa, seperti itu. Box plot itu grafik teknik dikembangkan oleh 2K, itu menurut untuk exploratory data analysis menurut Butarazi 2018. Jadi basic elemennya, jadi ada box itu 50% data. Oke. Jadi ini nanti ada box, ini mengandung 50% data. Oke. Kemudian nanti ada Q3 itu 75%. Oke. Nanti ada Q1 itu 25%. Oke. Nah, nanti kita lihat. Jadi ini di sini nomor 3 itu ini 1, kemudian Q1 itu yang ini. Oke. Nah, nanti ada Q3 itu 75%, seperti itu. Oke. Kemudian nanti ada transverse line, oke. Itu nanti adalah Q2-nya. Jadi itu adalah maaf, ini Q2 buka kurung. Jadi Q2-nya itu nanti di sini. Jadi kalau tadi 0,2 sampai 20 itu mediannya tidak harus rata-rata bagi 2. Oke, itu tergantung dari perolehan data. Kalau 0,5, 0,6, 0,7, 1, 1,5 seperti itu. Kemudian lompat ke 5, lompat ke 10, lompat ke 20, tapi sebaran data ada di 0,1 sampai 2,2 seperti itu. Ini maka mediannya akan di bawah, seperti itu. Bukan di 10,5 seperti itu. Oke. Berikutnya, jadi kita langsung ke aktual observasinya. Jadi setelah analisis, ini kan mudah, toolsnya itu banyak sekali, bisa StatPlus, bisa Excel 2016 juga bisa, seperti itu. Oke, hanya saja perlu memahami arti dari model. Oke, jadi nomor 1 yang di bawah titik-titik, oke, ini nanti ada titik-titik di bawahnya ini, itu adalah smalls. Jadi data yang paling kecil. Oke. Kemudian yang kedua itu ini, jadi dia lower. Jadi batas limit dari nomor 2. Oke, batas limit data yang sebaran datanya seperti itu. Kemudian Q1, oke, dia sudah masuk di box plot. Oke, median masuk di box. Kemudian Q3 itu masuk di box, ini nomor 5. Kemudian nomor 6, ini nomor 6 dia
data yang paling bukan tertinggi ya, tapi data yang paling masuk akal. Oke, karena nanti ada yang 7. Nomor 7 ini dia adalah yang extreme outliers. Oke, jika ada. Jika tidak ada, ini terkadang ada, terkadang tidak. Sehingga ini yang mencerminkan data ini terdistribusi normal atau terdistribusi yang masih random sekali, seperti itu. Itu dimunculkan dengan nomor 7. Nanti ada mid dan extreme outlier, seperti itu. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Oke, yang penting direkam dulu. Sekarang masuk jadi di box plot visualisasi ini menggunakan multiple box plot, oke, dengan phase dan bat dan Baturona dan PMC, oke, di Baturona dan PMC. Jadi ini yang saya maksud tadi. Jadi ini dengan multiple box plot dalam satu model itu ada 2 lokasi. Jadi ini Baturona, kemudian ini PMC. Jadi Baturona di sini, ini PMC, dan sudah saya kasih keterangan yang kiri ini spacing, yang kanan ini yang aperture. Oke. Nah, jadi ini ada 2, spacing dan aperture. Itu dibedakan, nggak bisa di-mix dalam satu model karena sebaran nilai datanya berbeda. Seperti itu. Yang satu 0, sekian atau dalam milimeter, yang satu dalam sentimeter, seperti itu. Oke, kita lihat ini untuk Baturona ini ada SIM 1B, phase, bat, SIM 1T, 1 timur, SIM 1 timur dan SIM 1 barat. Ini phase bat berikutnya. Oke, sudah saya coba modelkan. Kemudian PMC seperti ini. Jadi di Baturona contoh kita lihat, nah ini relatif sebarannya juga relatif stabil. Oke. Nah, bahkan ada satu ini di SIM 2T, ini phase split-nya, dia tidak ada outliers. Jadi ini yang saya maksud tadi outliers. Oke, outliers. Nah, ini bahkan yang hitam ini extreme outliers. Jadi data yang misalnya contoh kalau dalam usia itu dalam satu ruang, dalam satu undangan sesi agenda rata-rata millennials. Oke, berarti di range 18 sampai 26 tahun seperti itu. Begitu didata ngumpulin itu sebentar, maaf ada gangguan. Oke. Nah, begitu didata, ternyata ada yang usia 47 tahun di daftar isinya. Daftar hadirnya. Oke. Nah, ternyata ada lagi yang usia 63 tahun seperti itu. Nah, usia 49 sampai usia 63, kalau dalam matematika sederhana, usia paling rendah di dalam ruangan tersebut itu adalah 18, usia paling tua 63. Kalau dengan matematika sederhana, itu berarti rata-rata usianya berapa? Antara 18 sampai 63 berarti di usia 41 seperti itu. Oke. Tetapi kalau menggunakan pendekatan geostatistik, oke, usia yang 43 dengan usia 63 ini sebagai outliers. Oke. Bukan data buruk, tapi itu bisa menjadi menunjukkan sesuatu outliers ini. Oke, nanti kita lihat di situ. Nah, berarti kalau rata-rata usianya berapa? 18 sampai 35 itu berarti di range 24, 26 rata-rata. Nah, itu yang benar. Bukan 42, bukan 41. Kalau besar, nilai terbesar, nilai terkecil dibagi 2 seperti itu. Oke? Nah, kita lihat itu yang saya maksud dengan outlier. Oke, 43 yang usia 43 tadi ini masuk di mild outliers. Kemudian yang 63 itu masuk ke extreme outliers. Oke, sehingga sebaran data klit ini ternyata rata-rata memiliki outliers, kecuali yang SIM 2T dan SIM 2T BAT dan SIM 2T. Oke, berarti di SIM 2 timur ini, baik di Baturona dan PMC, dia ada yang
terdistribusi baik seperti itu. Oke, kita lihat di sini untuk aperture. Oke, untuk aperture rata-rata sudah tersebar ini, kecuali kalau untuk aperture SIM 2T juga bagus. Ini satu, kemudian ya itu. Yang lain ada outlier, bahkan ada extreme outlier seperti itu. Oke. Data outlier ini menunjukkan sesuatu yang akan mengungkap sesuatu data yang baru. Itu menurut siapa? Matt and Arroy. Kemudian menurut Lee, extreme outlier ini data observasi yang mungkin memiliki pola yang berbeda. Itu terkait dengan lokasi, kemudian terkait dengan eksternal, terkait dengan faktor eksternal itu pada saat faktor pengukuran dan sebagainya. Oke. Nah, untuk kasus ini Lee itu menyatakan dia error selama pengukuran, oke? Atau itu bisa juga dipengaruhi dengan perbedaan tipe klit yang kemudian dikenal dengan induced clits. Oke, jadi klit-klit atau rekahan-rekahan yang bukan akibat structural atau bukan akibat dari endogen, tapi terkait dengan exogenous. Exogenous itu nanti bisa karena getaran, kemudian gara-gara penambangan seperti itu. Jadi ini ada batu bara kena alat kemudian bergetar, bisa retak dan sebagainya. Atau kalau kalian coba maku rumah, nanti di satu sisi akan muncul retakan-retakan baru. Nah, itu yang dimaksud dengan induced clit. Oke. Saya rasa itu ini hanya analisis, kemudian saya coba next. Oke, ini dari visual box plot tadi di spacing clit ada yang distribusi datanya baik, yakni di SIM 2T phase clit-nya. Oke, di phase clit di SIM 2T ini di PMC ini bagus. Ternyata kenampakan lapangan seperti ini. Oke, dia data set-nya bagus sekali, terus regular. Waduh, ini ideal sekali untuk pengamatan atau untuk studi ini seperti itu. Dan yang ini phase clit-nya, oke, yang merah-merah ini adalah yang butt clit-nya. Jadi phase clit itu punya karakteristik yang tegas, oke. Kemudian butt clit itu dia mempunyai karakteristik yang sering terpotong-potong oleh phase clit, dibatasi oleh phase clit seperti itu, oke. Jadi ini mengindikasikan bahwa kondisi di lapangan itu datanya seragam. Oke, jadi ini phase clit SIM 2T ternyata data ini menyimpulkan kok bisa yang lainnya ada mild outlier bahkan ekstrim, tapi yang SIM 2T seperti ini. Oh, ternyata datanya seragam, datanya ideal sekali seperti ini. Oke, itu. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya? Yang lain, nah, makanya Geostat itu adalah mencoba untuk mentreatment data by analysis. Jadi bukan langsung kalau contoh tadi usia 63 tidak boleh masuk seperti itu, bukan langsung menghapus seperti itu, tapi based on data. Oke, jadi ini hasil treatment. Oke, jadi data-data yang outlier termasuk yang mild dan yang mild dan ekstrim ini dibuang. Jadi contoh nanti kalau kita mau lihat, jadi misalnya SIM 2T, oh dia hanya sampai sini nih SIM 2T untuk spacing. Berarti yang dinilai di atas 40 itu dihapus. Kemudian contoh untuk phase butt clit SIM 1B di PMC, berarti dia yang nilai di atas 40 dihapus. Tidak semua, tergantung karakteristik data masing-masing. Seperti itu. Contoh SIM 1D di satu timur di PMC, ini phase clit-nya, dia bukan 40 yang di remove datanya, tapi yang di atas 10. Itu kenapa? Itu karena geostat analisis. Seperti itu. Jadi tidak diseragamkan. Demikian, jadi ini sehingga setelah itu sudah tervalidasi bagaimana spacing clit-nya di lokasi, kemudian ini yang aperture. Oke, jadi
hasil analisis outliers itu di remove, kemudian ternyata agak lebih bersih tapi tidak seideal seperti itu. Jangan dipaksakan. Oke. Nah, data-data outlier inilah yang kalau dianalisis lebih lanjut why itu bisa mengungkap data sesuatu. Contoh ternyata ini ada data normal fault di SIM 1B Baturona. SIM 1B Baturona. Oke. SIM 1B Baturona itu ternyata dia punya ada normal fault seperti itu. Oke. Makanya baik di spacing maupun di aperture dia tidak ada outliers-nya. Oke. Beda dengan yang lainnya. Oke. Nah, di PMC ini ada outlier seperti itu. Oke. Oh, ternyata yang ini itu karena ada outlier jadi dia relatif itu. Demikian. Jadi contoh aktualnya kalau ternyata tadi di data outlier di suatu agenda milenial di satu ruangan itu yang umur 43 dan umur 62, ini kenapa ini kok bisa masuk data ini? Seperti itu. Dicari, ternyata dilihat di daftar hadir, oh ternyata dia pembicaranya menulis daftar hadir. Kemudian, oh ini ketua acara atau pimpinan seperti itu. Wajar meskipun milenials tapi butuh dewan pengarah, butuh itu yang sudah berusia lebih lanjut seperti itu oh seperti itu. Nah, data itu yang harus difilter. Jadi 43, 62 itu bukan di decline tapi untuk menganalisis data millennials tanpa menggunakan data yang berusia 43 dan 62 tahun tadi seperti itu. Oke, demikian. Jadi kesimpulan untuk materi pertama itu tadi CLID data di surface itu sangat sulit untuk dipercaya. Karena apa? Karena berbagai macam pelapukan, kemudian nanti ada getaran mesin seperti itu. Oke. Kemudian ada faktor penambangan. Oke. Kemudian kerukan, mengeruknya sih bukan di pengamatan kalian, tapi getarannya seperti itu. Oke. Nah, dan proses geologi yang lain seperti itu. Oke, baik endogen maupun eksogen. Sehingga secara umum di area studi CLID-nya memiliki pengaruh dari aktivitas penambangan, bukaan, opening. Jadi sudah terbuka dengan yang belum terbuka seperti itu. Tadi kita lihat yang di bawah itu relatif lebih stabil yang SIM 2 karena contoh yang tadi SIM 2 itu datanya lebih baik. Oke, ekstrim maupun mild outlier-nya tidak muncul seperti itu. Oke, karena kalau yang SIM yang muda yang di atasnya secara stratigrafi itu sudah terkupas seperti itu. Oke, sudah terbuka sehingga pengaruh pelapukan dan sebagainya itu sangat mempengaruhi. Sehingga hasil secara umum dari paparan ini adalah atribut CLID, pengukuran atribut CLID itu harus melalui analisis statistik sebelum masuk ke tahap analisis yang lebih jauh, reservoir, permeabilitas, dan sebagainya. Itu perlu melalui tahap seleksi data menggunakan statistik, oke, untuk melihat sebaran datanya yang seragam. Itu yang setelah itu setelah valid, kemudian diverifikasi, tetap divisualkan lagi seperti itu. Jadi bukan hanya langsung dibuang, kemudian datanya tetap harus divisualkan agar bisa memberi gambaran, oh meskipun sudah divisualkan, verifikasinya tetap masih ada yang outlier tapi tidak sampai ekstrim seperti itu. Oke, demikian. Jadi penelitian ini, riset ini juga hasil diskusi saya berguru dengan Budi Setiawan PhD untuk biostat model apa yang kiranya yang tepat guna itu menggunakan model apa seperti itu. Untuk referensi ini bisa scan di sini referensi-referensi yang saya gunakan. Demikian untuk materi pertama. Terima kasih. Sekarang materi yang kedua, sesi kedua itu mengenai video. Jadi
tadi secara visual melihat gambar-gambar, kenampakan-kenampakan bagaimana klit seperti itu nanti akan lugas saya berikan video demo untuk pengukuran klit di PT Banjarsari Pribumi, itu ada di Lahat. Kita dapat kasus yang bagus, bagaimana mereka buka, ini arahnya klit seperti ini, bagaimana mereka buka seperti ini, langsung seperti ini. Jadi bukan searah begini, tapi dia membuka seperti ini. Ini yang ideal, maksudnya memang semua diterapkan seperti itu. Cuman kita untuk menggambarkannya kan sulit. Kadang ada yang udah habis, tinggal rendah. Nah ini kita masih kelihatan dindingnya. Kemudian ini klitnya. Ini face clit yang memanjang, kokoh, tegak lurus dari atas sampai bawah seluruh scene. Tapi dia terpotong oleh butt. It's butt clit. Kemudian yang memotong, misalnya contoh ini. Nah ini dia seharusnya panjang, tapi ini kita ambil, dia jadi bidangnya rata. Nah ini kenapa? Karena ini buttnya. Ini buttnya, butt clit. Ini butt clit. Nah ini butt clit. Itu nanti yang kalian ukur. Kalian ukur, setelah ukur bidang, nanti yang akan lama itu bidang. Nah karena bidang yang paling penting untuk untuk klit. Tapi kalau yang dikaitannya dengan GMB, yang paling penting itu aperture dan spacing. Nah jadi karena ini kita kaitannya klit nggak hanya di batu bara, tapi sampai ke area GMB, sweet spot areanya. Nah itu yang kita ukur jadi semua. Nah ini ideal ini. Kalau dari sini tinggal tempelkan seperti ini aja untuk spacingnya. Berarti 1,5. Kemudian ini 3. Ya, spacing face clit 3. Ini 3. Catat semua yang ada di lapangan yang disebutin, catat 1, 2, 3, 4. Nah, tapi yang harus diingat adalah satuannya. Kalau klit itu kalau spacing satuannya sentimeter, kemudian kalau aperture milimeter. Ya, milimeter. Nah, jadi kalau seperti ini jangan 0,1. Langsung aja. Oh, ini 2. Karena apa? Karena ini kan 1, 2. Berarti spacing aperture face clit dia berarti 2 mm gitu. 2 mm, bukan, jangan kamu sebutin 0,2 nanti bingung. Jadi langsung 2. Kalau ini nah, ini 1. Nah, ini yang besar sekali nih. Besar sekali nih. Nah, ini 3. Nah, itu. Jadi kalian harus yakin, jangan pakai mikir, pengambilan data, akuisisi data langsung direkam aja semuanya. Ya, demikian liputan dari lapangan pada sesi 2. Sekarang kita memasuki sesi 3. Kita berangkat ke South Palembang Subbasin. Jadi tadi dari utara, kemudian ke South Palembang Subbasin melihat video-video, kemudian kita ke bagaimana sih batu bara di South Palembang Subbasin yang dari zaman Belanda itu sudah menjadi sesuatu yang seksi untuk bidang energi. Bahkan mereka sampai membuat rel kereta ke Palembang, kemudian rel kereta ke Lampung, itu semua kaitannya terhadap batu bara, untuk transportasi batu baranya. Oke. Pada sesi ketiga ini materi terkait dengan cool properties and clit attributes at Tanjung Enim Coalfield. Jadi di secara tektonostratigrafi berada di South Palembang Subbasin, South Sumatra Basin. Seperti itu. Saya Steve Nalendra. Kemudian ini hasil riset dengan Edi Sutriyono dan Endang Wiwi di Hastuti. Dan lokasi berada di Bukit Asam sehingga mendapat full support dari PTBA. Terima kasih PTBA. Oke. Outline dari sesi ketiga ini adalah introduction, kemudian method and analysis, kemudian description of study area, kemudian result and discussion. Ada 2 resultnya, yaitu cool properties dan clit system. Kemudian conclusion dan acknowledgement untuk penutup. Introduction, jadi studi ini
mencermati objeknya adalah cool properties dan clit attributes dari outcrop, di pit area Bukit Asam. Adapun dalam teknik pengukuran, teknik analisa itu melalui tahapan state of the art. Yang pertama itu ini Bapak datuknya Clit, yaitu Stephen Laubach, itu 98. Risetnya cukup fundamental terkait dengan papernya Characteristic and Origin of Cool Clit. Kemudian yang setelah selang beberapa tahun, kemudian ada Alexander Golak, itu ternyata Alexandra Golak 2014 mencermati ternyata intrusi itu juga mempengaruhi bukaan atau karakteristik klit seperti itu. Ini saya gunakan karena di Bukit Asam PTBA itu memiliki batu bara yang terintrusi, di mana itu ada di SIM B2. Nanti kita lihat. Kemudian Grant Dawson, John Esther control cool clit spacing. Jadi Dawson dan Esther itu memfokuskan pada clit spacing. Ini state of the art-nya. Jadi Laubach itu secara general, kemudian Golak itu khusus di intrusi, batu-bara yang terintrusi, bagaimana klitnya, kemudian Dawson and Esther itu khusus mencermati komponen dari clit spacing-nya, kemudian nanti ada clit aperture itu tidak masuk dari Dawson. Kemudian Rodriguez tahun 2014, jadi di cool clit system itu dengan pendekatan terbaru, Christina Rodriguez, kemudian Merritt Widora, lignite clit, jadi fokus batu bara yang night seperti itu. Jadi itu yang saya gunakan untuk melengkapi ternyata dari state of the art banyak semakin terbaru itu para peneliti mencermati dengan semakin detail. Ya, jadi ini kenampakan foto lapangannya. Jadi ini clit, Apakah ini face apa butt itu sudah kita lihat atau sudah kita bahas di materi 1 tadi seperti itu. Nah, ini kalau 25 derajat, 45 derajat bukaan itunya, yang di sini face, kemudian nanti yang di sini butt. Seperti itu. Jadi kalau ini buku, nah, kalau 45 derajat ke sini. Jadi terlihat yang face, kemudian butt-nya di mana? Butt-nya di sisi yang sini face, kemudian butt-nya mana? Butt-nya sebelah sini. Seperti itu. Begitu juga yang ini. Nah, ini yang face, kemudian ini bukan kekar ya, ini bekas garukan ekskavator. Nah, face-nya ini, nah, tegas. Ini juga face-nya. Nah, butt-nya di mana? Butt-nya di set view yang lain, seperti itu. Metode pengamatannya ada 3. Pertama, field measurement, kemudian laboratorium eksperimen, kemudian studio analisis, Yang field measurement itu cool properties itu untuk deskripsi, pengukuran tebal, kemudian mencermati partings. Jadi di sini ada partings, Kemudian pengukuran strike depth di setiap lapisan, kemudian pengukuran clit attribute, jadi menerapkan scanline method dari mengumpulkan orientasi clit, aperture, dan spacing di setiap face maupun butt. Kemudian scanline, panjangnya 8 meter, ini karena statistik dia itu harus ada baseline-nya, itu 8 meter, seperti itu. Jadi total pengukuran ada 3.241 klit di penelitian ini. Jadi kalau analoginya itu seperti memantulkan bola, bola pingpong dengan bola baseball seperti itu. Ini harus ada baseline-nya. Baseline-nya apakah waktu berapa, misalnya 5 menit dalam 10 detik, berarti bola pingpong dengan bola baseball itu
baseline-nya adalah sama 10 detik. Begitu dipantulkan, bola pingpong menghasilkan berapa kali pantulan, bola baseball berapa kali pantulan. Oke, baseline-nya adalah jumlah adalah berapa butuh waktu berapa seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi analogi itu sehingga dalam pengukuran scan line, panjang scan line di setiap scene, pengukuran di setiap scene di baseline kan 8 meter tarikan scan line. Jilid adalah petrografi organik, jadi ada material analisis, kemudian VR, kemudian VM dan TM, total moisture. Kemudian ada pengamatan SEM juga untuk mencermati microclip-nya. Jadi SEM itu lebih detail untuk mencermati microclip-nya. Oke, kemudian pekerjaan studio itu statistik dan geostatistik. Oke, statistik itu ya, statistik itu terkait Ross diagram dan sebagainya relatif lebih mudah, sedangkan geostatistik sama saya mencoba juga dengan box plot, oke, untuk memvalidasi dan memverifikasi data CLID seperti itu. Yang ketiga, studi area. Jadi secara tektonik itu Barber 2005, ini tektonik Sumatera, itu ada South Sumatra Basin, ini cekungan sedimenter, Central Sumatra Basin, kemudian South Sumatra Basin, ini cekungan yang besar. Oke, di setiap ini dipisahkan oleh tinggian, ada tinggian 30, kemudian asahan, kemudian nanti di sini ada barisan, oke, dan sebagainya. Dan di paling selatan adalah Lampung Hai. Jadi South Sumatra Basin ini dari Palembang, di sini Jambi, bahkan secara administrasi juga masuk di Lampung. Dibatasi oleh tinggian 30, tinggian Lampung, dan sini di tinggian 12. Oke. Kemudian lokasi-lokasi batubara di Sumatera seperti itu. Ini di sini ada PT Bukit Asam, Tanjung Enim, detail sekali. Kemudian nanti di sini ada di PT Kobaindo dan PTBA juga ada di Ombilin seperti itu. Oke, dan di sini di North Sumatra Basin juga ada. Oke, kemudian masuk ke secara fisiografi South Sumatra Basin dari Ginger and Fielding. Ini peta yang saya juga gunakan di materi yang sesi pertama tadi. Jadi ini ada Jambi Subbasin, Central Palembang, North Palembang, dan South Palembang Subbasin. Kalau sesi pertama tadi ada di sini, oke, dan sesi kedua ini ada di South Palembang Subbasin. Sesi 2 dan sesi 3 seperti itu. Ini skematik diagram dari lokasi pengamatan, jadi dikontrol oleh lipatan-lipatan, oke. Kemudian pengamatannya ada di Suban dan ALP, itu ada di daerah namanya Tambang Air Raya, oke. Sebuah tambang besar yang dan sudah berumur puluhan tahun, oke, sejak zaman Belanda dieksplorasi dan saat ini sedang dilakukan perluasan sampai ke Muara Tiga Besar. Jadi Muara Tiga Besar di sini. Masa depan PT Bukit Asam bukan di sini tapi di seberang Sungai Enim. Oke, nanti di sini ada namanya Bangko Barat dan sebagainya. Luas sekali. Ini kondisi lapangannya. Jadi ada di Suban, kemudian ada di ALP. Secara geologi di Suban ini menarik karena dia dikontrol oleh adanya intrusi. Jadi di sini merah ini adalah intrusi, oke. Makanya saya menggunakan dari Alexander Golak tadi untuk bagaimana karakteristik, dan yang terintrusi ternyata hanya sampai B2, SIM B2 seperti itu. Ini orientasi klitnya relatif northeast southwest, oke, relatif sama. Hanya saja ini nanti ada sebarannya juga memiliki arah northwest southeast atau tenggara barat laut seperti itu, oke. Untuk di Suban, oke, kalau di ALP relatif seragam seperti itu, oke. Ya, ini Suban, kemudian ALP. Jadi view-nya ini Suban di bagian selatan, ini look view-nya ke arah selatan, oke. Jadi pengambilan foto gambar ada di sini, look view-nya ke arah selatan, ini Suban, ini kanannya adalah intrusi.
Jadi ini Suban, ini sebelah kanannya adalah intrusi. Ini bukit asamnya itu, seperti itu. Oke. Sehingga ini model. Jadi model yang dihasilkan pertama adalah model stratigrafinya. Jadi ini komparasi composite diagram dari peneliti-peneliti terdahulu sampai di sini, dan temuan pengamatan lapangan ini kebaruannya saya compare di sini. Jadi di Tanjung Enim atau di PTBA itu memiliki batu bara yang sampai saat ini terus diproduksi bagian dari formasi Muara Enim. Oke, di mana formasi Muara Enim itu memiliki 4 grup division SIM-nya. Jadi M1, M2, M3 dan M4. Secara ekonomis itu M2 yang menarik, oke, dan prospek itu, sehingga di M2 ini terbagi lagi. Jadi nanti SIM 2 ini ada Mengus, kemudian ada Suban, ada Petai, seperti itu. Jadi ini dari sini mereka secara industri menamakan A1, A2, B1, B2 dan C. Oke. Dan yang terintrusi itu adalah ini menerus, tapi yang terintrusi itu di SIM B2. Seperti itu. Jadi ini penggambaran ini juga sudah mewakili dari tebal. Jadi A1 tebal sekian, kemudian ada interburden, kemudian B1, B2 ke C itu memiliki overburden yang tebal sekali. Seperti itu. Ini hasil pengamatan lapangan. Jadi di A1 karakteristiknya untuk cool sistemnya. Jadi memiliki 3 pita batubara di bagian top, oke, parting berupa tufaceous claystone atau yang dikenal dengan batu pek kalau secara nama industri. Kemudian di bagian bawah, A1 bagian bawah itu memiliki impurities batu pek atau silicified coal-nya itu ternyata memiliki pola dia lensis. Oke, kalau yang pertama itu yang di bagian atas, contoh yang ini itu dia seperti parting, oke, seperti parting, dia menerus layering, kemudian di bagian bawah dia lensis, dan itu yang mengganggu di dunia pertambangan karena tufaceous silicified coal dia tersilicifikasi keras sekali batu baranya, seperti itu. Oke, thickness 4 meter, jadi ini tebalnya sekitar 8,3 untuk di SIM asar. Thickness-nya 4 meter, kemudian masuk ke SIM 2 10,2 meter. Oke, untuk di TAL di Suban maupun di ALP. Oke, ternyata partingnya itu 2. Memiliki 2 pita parting, oke, 2 pita. Kalau SIM A1 dia 3 pita. Oke. Nah, B1 dia 3 pita tapi sebarannya relatif sama. Sama untuk karakteristik berikutnya di bagian bawah itu memiliki impurities berupa silicified coal. Oke. Kemudian masuk ke B1 dan B2 ini dipisahkan oleh interburden tipis 3 meter, kemudian dari B1 ke C ini yang dipisahkan oleh interburden nyaris mencapai 38 meter. 18 meter. Seperti itu. Oke. Karakter SIM C dia dijumpai silicified coal bagian atas. Jadi begitu menambang ternyata impurities coal ini di satu sisi memiliki karakteristik dan menjadi penanda. Jadi begitu nambang, oh ini ketemu batu pek. Sedangkan ini masih bagian atas, berarti itu SIM C dan sebagainya. Oke, demikian untuk karakteristik secara stratigrafi. Jadi SIM A1 Suban, oke, di Suban seperti ini, 3 layer parting tufaceous claystone, oke, ini tergambar di sini. Kemudian SIM C ALP, di ALP, lokasi ALP, 2 layer parting tergambar juga, sudah tergambar di stratigrafi. Oke, partingnya ini, dan saya gambar ini karena relatif tipis seperti itu partingnya. Dan ini SIM C-nya. Oke, hasilnya ada 2. Pertama cool properties. Jadi cool properties itu nanti terkait dengan clit orientasi, kemudian cool dip-nya, kemudian tebal, petrografi trench, dan medium range. Oke, proximate
dan dari analisis geokimia. Ada S content, total moisture, volatimeter, dan fixed carbon. Oke, jadi ini dari para dansi. Oke, kemudian ini dipisahkan menjadi pengamatan lab dan hasil pengukuran lapangan. Jadi strike-nya untuk S ini adalah Suban dan A ini ALP. Jadi untuk strike relatif hampir sama di kuadran 3. Oke. Kemudian yang membedakan adalah nilai dip-nya. Jadi di ALP di Suban itu 8, di ALP itu memiliki dip yang terjal sekali 46, 47, bukan terjal, relatif miring seperti itu. Contoh, nah ini relatif rata, sedangkan di SIM C sudah miring ini, parting. Ini 45 ya. Ini hanya kenampakan gambar saja yang tidak lurus dengan strike seperti itu. Oke, itu perbedaannya di Suban dan ALP. ALP memiliki dip yang relatif lebih curam. Tebalnya relatif beragam. Yang Suban itu relatif lebih tipis. Oke, baik di SIM A1, A2, B1, B2 hampir sama, dan di SIM C itu di Suban tidak dijumpai, oke, karena bukan tidak dijumpai, tidak dilakukan pengukuran karena dia masih di bawah seperti itu, masih tertimbun, tidak terekspos. Kemudian fracture-nya semuanya bagus, ada pengukuran di phase and bath, kemudian pengotornya, oke, di pyrite clay, oxide, kemudian vitrine, fusin, ini adalah kontrol dari petrografi organiknya secara kasat mata, kilapnya, vitrine dan fusin. Yang di Suban relatif vitrine semua, relatif cerah. Sementara disimpulkan itu pengaruh dari tadi, pengaruh dekat dengan intrusi silnya, oke, intrusi igneous rock-nya, itu relevan juga dengan penelitian dari Golab. Ternyata secara dari Golab, lithotype di daerah-daerah intrusi, batubara daerah intrusi itu lithotype-nya memiliki kilap yang relatif cerah, vitrine. Ini kalau di lapangan, kalau siang sangat silau karena pantulan matahari seperti itu. Jadi kilapnya bukan hanya cemerlang ya, tapi dia memantulkan, memiliki daya pantul seperti itu. Oke, kalau fusin itu relatif lebih kusam seperti itu. Dari kenampakan ini kalian bisa lihat di sini, ini dia seperti memantulkan cahaya ini. Seperti itu untuk di Suban. Relatif seragam, vitrine semua, dan di ALP adalah fusin. Parting tadi sudah dibahas, oke. Kemudian kekerasan, tingkat kekerasan di Suban itu relatif brittle, mudah pecah, oke. Sedangkan di ALP itu moderately hardness, jadi dipukul dengan relatif mudah pecah. Jadi sekarang mau masuk di hasilnya ada 2. Jadi ada secara bagaimana cool properties, kemudian nanti adalah clit sistemnya. Jadi cool properties meliputi clit orientasi clitnya, kemudian kemiringan batu bara terkait dengan geometri, tebal juga terkait dengan geometri, kemudian petrografi trends, kemudian cool rank-nya medium rank sampai kemudian secara geokimianya dari uji lab proximat, oke, bagaimana S content, total moisture, volatimeter, and fixed carbon. Seperti itu. Di screen terlihat tabulasi data yang sudah saya modelkan menjadi 2. Ini adalah hasil laboratori, kemudian ini hasil field measurement. Kita ke field measurement dulu dari strike, oke. Nanti ada S dan A, ini adalah Suban dan ALP. Oke, keterangannya nanti ada di sini. Jadi the strike rata-rata relatif lebih hampir sama. Oke,
memiliki berarah ke arah kuadran 2 atau ke arah relatif southeast atau tenggara semuanya. Kemudian dipnya, ini dipnya yang ternyata memiliki karakter tersendiri. Oke, dip di Suban itu relatif lebih landai, sangat landai. 8, 5, 7, 9 seperti itu. Sedangkan sedangkan di ALP itu relatif lebih miring. 45, 43, 47, 44. Tadi sudah terkonfirm di gambar sebelumnya. Jadi ini di SIM ALP ini relatif miring. Oke, sedangkan di Suban ini kita lihat sendiri dia landai seperti itu. Oke, dan ini itunya landai. Terkait dengan dip ternyata mempengaruhi dari tebal. Oke, tebal di Suban itu 7,5, 9, 10 secara general. Kalau kita baca data ini di ALP relatif lebih tebal jika dikomparasikan dengan Suban. Oke, ini SIM B1 ya. SIM B1 ini di Suban 10, di ALP 12. Oke. Kemudian di B2 relatif sama. Kemudian SIM C itu di ALP, hanya di ALP, kemudian di Suban bukan tidak ada atau tidak hadir, tapi tidak dilakukan pengukuran. Hal ini terkait non-exposure, tidak tersingkap karena mungkin masih di dalam lapisan batubara. Masih di dalam permukaan. Kemudian selain lokasi, komparasi secara stratigrafi mempengaruhi dari kita lihat your internet connection unstable. Secara stratigrafi, komparasi secara stratigrafi melihat A1 yang paling atas, A2, B1, B2 dan C seperti itu. Ternyata ada kemerosotan nilai tebal, yakni hal ini juga mempengaruhi rekan-rekan dari disiplin ilmu pertambangan karena terkait dengan produksi juga. Bagaimana di sini 7,5, 9, 9, 10,5, 10, 12 tebalnya. Di SIM B2 dia turun drastis 3,5. Oke. Kemudian di SIM C ini 10. Hal inilah yang mempengaruhi intrusi. Jadi intrusi kalau kita geser sedikit ke ini, yang terpengaruh oleh intrusi itu adalah di SIM B2. Oke, jadi SIM B2 terpengaruh oleh intrusi. Intrusi mempengaruhi tidak hanya dengan klipnya nanti, ternyata mempengaruhi thickness-nya. Oke, kita lihat lagi nanti semakin ke bawah. Sembari kita memahami contoh yang ini Suban. Oke, jadi intrusi itu menyentuh SIM B2 dan juga terekspos itu nanti berada di secara, sehingga ini juga nanti kita lihat mempengaruhi karakteristik batu baranya. Demikian kita masuk ke fracture, clit terakomodir dengan baik. Bagaimana face dan butt itu juga kaitannya terkait dengan pola kupasan tambangnya cukup ideal. Kemudian mineral impurities-nya ada pyrite, ada amber, ada iron oxide dan sebagainya. Ini yang menarik dari bending features-nya. Oke, dari lithotype-nya. Bagaimana di Suban ini dia vitrin. Kemudian di ALP dia fusin. Secara petrologi batubara kita mengenal adanya lithotype, cool lithotype. Oke, cool lithotype ternyata intrusi mempengaruhi lithotype. Yang mana vitrin itu cerminan dari kilap. Kilapnya sangat-sangat cemerlang. Oke, dia tidak hanya sekedar cemerlang, tapi dia bisa memantulkan sinar. Sehingga kalau siang itu kita ke Suban berasa panas sekali karena pantulan matahari. Oke, jadi dia vitrin. Di bawah vitrin itu ada chlorine, kemudian ada fusain. Seperti itu. Fusain ini kilapnya relatif kusam. Oke, jadi dari bending features itu membedakan antara Suban dan ALP. Hipotesisnya adalah di Suban ini dipengaruhi oleh intrusi. Jadi lithotype, cool lithotype-nya kenapa di Suban itu relatif lebih cemerlang secara kasat mata, sangat cemerlang itu karena dipengaruhi oleh berada di dekat intrusi. Ini inline dengan penelitian dari
maaf, dari Alexander Golub, bagaimana dia mempelajari igneous rock associate dengan cool seperti itu. Oke, parting ini tadi kita sudah bahas, oke, punya karakter masing-masing. Kemudian hardness ini juga mempengaruhi dari bagaimana karakter di Suban dan ALP. Oke, Suban ini relatif brittle. Ini apa ya? Brittle itu sekali pukul itu pecah, mudah pecah, dan apa namanya, batu baranya relatif lebih lebih gembur, lebih berbutir seperti itu. Dipukul pecah. Kalau kita mengacu klasifikasi Kuncoro itu sekali pukul bunyinya cerik-cerik, dan memang kenyataannya seperti itu. Oke, dibanding dengan ALP dia moderate hardness, jadi relatif agak keras, dipukul bunyinya dep-dep, dan harus memukul menggunakan palu beberapa kali baru dia kemudian bukan pecah, hanya baru terbelah, bukan pecah ya. Jadi dipukul palu kalau di ALP itu dia terbelah. Beda dengan yang di Suban itu dia pecah seperti itu. Oke, demikian kita masuk ke karakteristik lab. Oke, dari uji lab dari micro ini phase dan bat. Oke, ini nanti ternyata dia 9, 20, kemudian batnya rata-rata 3, 25. Oke, ini dari SEM analisis. Oke, kemudian dari vitrinit, oke, dia 63,4 dari volume persennya. Oke, relatif yang besar itu di B1 dan di B2. Oke, liptinit dan VR-nya, oke, kita lihat sendiri di sini VR yang besar itu ada di B2. Oke. Kemudian ini nilai AS, nilai moisture, nilai fixed carbon dan sebagainya. Oke. Ini untuk analisis proximat ini berbasis dengan ADB, air dried basis. Oke. Saya next. Hasil yang kedua adalah clit attributes. Oke. Spacing clit ini hampir sama. Oke. Spacing clit itu dimodelkan melalui box plot. Oke. Face clit itu memiliki spacing yang relatif lebih rapat dibanding yang butt clit. Oke. Jadi spacing ya, bukan bukaan. Jadi spacing di face clit itu relatif lebih rapat. Jadi jaraknya itu berdekatan, berjauhan. Nah, itu kalau face clit itu relatif lebih rapat dibanding yang butt clit. Seperti itu. Oke. Sedangkan di diagram yang sebelah barat ini, itu baik di Suban maupun di ALP ya. Ini dari Suban, ini ALP, kemudian ini SIM A1, phase dan batnya B1, B2, seperti itu. Ini kita bisa baca dulu sebentar. Ini phase-nya, ini relatif di bawah. Oke. Ya, oke. Dibanding yang batnya. Kemudian berikutnya, diagram berikutnya, model berikutnya adalah komparasi antara aperture di phase dan butt. Jadi Suban ini sampai di sini, oke, LP. Nah, aperture-nya, oke, di A1 phase clit di A1, oke, butt clit di A1 seperti itu. Secara umum polanya dia menurun, oke. Jadi semakin ke dalam, bukan semakin ke dalam. Secara stratigrafi lapisan yang lebih tua itu kan ada di B2 bahkan di C kalau di ALP. Dia memiliki bukaan yang relatif kecil dibanding yang di permukaan, yang di atas. Seperti itu. Tentunya yakni adalah A1, A2 dan sebagainya. Oke, yang C atau B2 itu bukaan jarak bukaannya aperture-nya dia relatif lebih rapat. Oke, kalau yang di permukaan, yang di dekat permukaan yang muda, dia relatif terbuka lebih lebar dibanding yang bawah. Seperti itu. Itu simpulan dari model yang kami visualkan. Oke. Berikutnya adalah SEM dari Scanning Electron Microscope. SEM menunjukkan microclit, spacing microclit itu memiliki jaringan yang isolated line type. Oke, jadi kita lihat di sini, ini red ini arah. Oke, ini arah ya. Nah, kemudian yang kiri ini sampel Suban. Yang kiri
yang kanan ini adalah sampel ALP. Oke, ini tentunya dengan zooming yang berbeda. Oke, jadi ini lebih lebar dibanding ini, tidak. Tapi kan pengaruh perbesaran di mikroskop. Jadi ini sudah ada apa namanya direksinya, kemudian dinotif dengan mikrometer. Oke, mikron, skala mikron. Oke, di sini 16,4, 110 untuk jarak spacingnya. Ini bukaannya dari aperture 17,2, 16,4. Ini bukaannya 18,5 seperti itu. Oke. Berikutnya berarti ini paleostressnya ya. Oke. Nah, berarti ini paleostressnya. Ini bukaannya 19,3, kemudian bukaannya 5,1, kemudian 4,4 dan sebagainya. Jaraknya 39,1. Oke. Nah, isolated line type itu menurut Su itu terbentuk akibat kompresif. Jadi gaya-gaya kompresif yang berasal dari satu arah, kemudian arah berikutnya adalah tensilenya. Oke, sesuai dengan arah sehingga butt clit, bukaan butt clit itu relatif terbuka lebih lebar. Oke, jadi ini kalau kita ingat di sesi 1 yang tegasan searah tegasan itu adalah face clit. Oh, ini sudah dinotif juga face. Oke, yang merah itu adalah yang butt seperti itu. Ini face seperti itu. Ini relatif lebih rapat dibanding yang ini ya. Oke. Nah, ini 16,4, 18,5. Ini 5,1, ini 19 seperti itu. Oke. Itu hasil pengamatan dari Sam dan mengacu dengan Su, ternyata itu modelnya adalah model isolated line type. Jadi isolated line type ini yang ini. Oke, seperti itu. Oke, itu yang stress kompresif itu berasal dari satu arah, tapi bukaannya dia lebih rapat dibanding yang tensile karena seperti rilis. Jadi begitu ada gaya, kemudian mau gaya sudah habis, kemudian lepas. Nah, pada saat rilis ini pelepasan energi itu ternyata bukaan-bukaan klit lebih besar dibanding pada saat terrekahkan, terdeformasi. Berikutnya adalah conclusion. Jadi hasil dari studi pustaka, kemudian pengamatan itu dijumpai 4 kesimpulan dari hasil eksperimen data di Cool Properties dan Clit System di Tanjung Enim di Bukit Asam. Kemudian yang pertama adalah dari 4 sampai 5 lapisan batubara cool seams itu memiliki geometri dan properties yang berbeda. Di antaranya adalah variasi cool thickness, jadi dari 4 sampai 11 meter seperti itu secara secara rata-rata. Oke. Di B2 itu 3, kemudian yang ada yang tebal 12 dan sebagainya. Kemudian sedangkan kalau strike itu relatif seragam, general itu northwest southeast ke arah tenggara strike-nya. Oke, kemudian nah nilai kemiringan batubara itu juga ternyata berbeda. Relatif terjal di area ALP. Jadi area ALP itu stagnan dari SIM A1 sampai SIM C itu relatif terjal 40-an 45 seperti itu. Dibanding yang Suban itu relatif 8, 7, 5 derajat dan sebagainya. Conclusion yang kedua itu cool rank. Jadi kesimpulannya adalah batubara di itu adalah subbituminous sampai high volatile bituminous. Oke. Kemudian mineral dan es kontennya relatif lebih kecil. Oke. Dari proximat komponen itu banyak gangguan, jadi berbeda-beda hasil dari pengukurannya. Oke. Tergantung komponennya, apakah fixed carbon, kemudian S content itu tidak bisa digeneralisir. Yang ketiga adalah face clit relatif memiliki spacing yang lebih rapat dibanding butt clit. Oke. Kemudian dari SEM, pola clit pattern itu menunjukkan kelasnya adalah isolated line type. Oke. Yang keempat adalah clit orientation itu relatif bervariasi north-northeast sampai south-southwest. Oke, itu sesuai dengan pola
tegasan utama compressive stress. Oke. Jadi kalau north northeast, south southwest, oke, miringnya di batubara itu strike batubara ke arah tenggara, berarti tentunya compressive stress itu berarah north. Tegak lurusnya berarti timur laut barat daya. Oke. Itu prefer fracture orientation itu konsisten dengan principal stress. Oke. Kemudian overweight area itu di genesis clip-nya itu dekat, lebih dikontrol oleh tektonik. Saya rasa demikian. Ya, demikian paparan mengenai cool properties and clit attributes di Bukit Asam. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih juga kepada Budi Setiawan PhD yang sudah memberi masukan lebih baik menggunakan model ini dan sebagainya. Sekali lagi reference list juga sama, bisa di QR code menggunakan your camera phone. Oke. Kemudian kalau discuss lebih lanjut bisa di kolom chat maupun di bisa kontak Japri melalui Linktree kontak SN. Tinggal klik saja. Demikian presentasi yang ketiga, sesi ketiga. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, tapi kalau misalnya ada yang tidak sesuai juga silakan untuk berdiskusi dengan saya. Terima kasih, selamat menikmati sajian dari video SMI Yagi Unsri terkait dengan Disnatalis FGMI yang ke-9. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.